Bismillahirrahmanirrahim. Wajah. Selanjut masih membahas tentang al-babul khamis wal khamsun bin nahi an zulmil yatim, ya. Larangan di dalam menzolimi harta atau anak-anak yatim, ya. Wajah dan datang, ya, maksud keterangan hadis atau riwayat atau ucapan, ya, dari baginda salam annallaha ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala auha, Allah telah mewahyukan ila Daud sallallahu ala nabiyina wa alihi wasallam, kepada Nabi Daud. Jadi dalam hadis niki Allah mewahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam, Nabi isi wahyu, ya, yang Allah sampaikan kepada Nabi Daud, ya Daud, wahai Daud, kun, jadilah engkau, lil yatimi, kepada anak yatim, ya, kal abir rahim, seperti bapak yang penyayang, ya. Ketika engkau menemukan anak yatim yang tidak punya orang tua, maka jadilah engkau bapak yang penyayang kepada anak yatim, sebab dia tak punya ayah, maka engkaulah yang menjadi ayah untuknya. Tapi tidak sekadar menjadi ayah saja, tapi ayah yang penyayang, ya. Wa kun lil armilati, ya, dan jadilah engkau juga wahai Nabi Daud, lil armilah, untuk para janda-janda, kazaujis syafiq, seperti suami yang santun, lemah lembut, ya. Karena suaminya meninggal atau mungkin istilah janda yang adik semama, maka wahai Nabi Daud, jadilah seperti suami yang penyayang, ya, kepada para janda. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu, annaka, bahwasanya engkau, kama tazra'u kaza tahsud, ya, sebagaimana engkau menanam, maka itu pun juga seperti itu engkau menuai, ya. Arti nepi sak talat yang panen, yang hasilkan, ya. Barak bahasa dengan toa, solah dek solah, solah gawe solah dek, lengi adot lengi dek, ya. Nah, ketika kita menanam padi, maka kalau kita rawat, tentu pas panen akan banyak hasilnya, ya. Tetapi ketika kita menanam padi, berembe pun tan tejak jaga, pasti akan ada rumput, ada ilalang. Itulah gambaran setiap kebaikan pasti akan ada orang tak senang, ya. Atau mungkin dalam hati kita ada keinginan-keinginan yang menjadi larangan baginda Rasulullah, mungkin kurang ikhlas, kurang sabar, ada unsur riya segala macam, ya. Tetapi kalau kita menanam keburukan, tak akan mungkin muncul kebaikan. Ibarat sandem tanam kupak, dia mungkin tiwak padi, ya. Lagu-lagu talat padi, tiwak kupak, ya. Ujian, tantangan, ya. Ai kama taf'alu yuf'alu ma'aka, sebagaimana engkau berbuat, maka diperbuat bersamamu. Artinya engkau pun akan mendapatkan seperti apa yang engkau perbuat, ya. Ketika engkau menolong orang, lemak tertolong, ya, terbalas. Ketika engkau rajin membantu, bersedekah, insya Allah suatu saat pasti engkau akan dibantu oleh orang lain. Izla buddha antamuta, karena pasti engkau akan mati, ya. Ini pesan. Waya bakolaka, dan tinggal bersamamu, tinggal bagimu, ya, milikmu,
ya. Waladun yatim, anak yang yatim, anak yatim, wa mra'atun armilah, dan perempuan janda, ya. Nah, jadi ini pesan kepada Nabi Daud, tentu juga kepada kita, jadilah engkau untuk anak yatim itu seperti ayah yang penyayang. Jadilah engkau sebagai suami yang penyayang kepada para janda. Artinya tidak mesti menikahi janda, tetapi menganggap mereka layaknya seperti perempuan yang perlu kita jaga, hormati, layaknya seorang suami yang menjaga istrinya, ya. Meskipun anak yatim itu bukan anak kita, tetapi jadikanlah mereka seperti anak kita, supaya kita menjadi bapak yang menyayang mereka. Kalau itu yang kita lakukan, kebaikan itu, maka insya Allah Allah pun akan membalas dengan kebaikan kepada kita. Karena suatu waktu engkau pun juga akan mati. Dengan sebab engkau berbuat baik kepada anak yatim, berbuat baik kepada janda, tiba-tiba Allah mewafatkanmu, maka Allah akan balas anakmu dan istrimu yang hidup, yang menjadi janda, akan diperlakukan baik juga oleh orang lain. Wajah, dan datang juga, ya, dalam hadis yang lain, fit tasdid, di dalam peringatan keras, ya. Tentang apa? Fi amwalil yatama, pada harta-harta anak yatim. Wa zulmi fiha, dan zolim, ya, melakukan kezoliman di dalam harta-harta anak yatim itu. Ahadisun kasiratun, hadis-hadis yang banyak. Nah, jadi terdapat banyak hadis yang di situ berisi peringatan keras di dalam menzolimi anak yatim atau mengambil harta-harta anak yatim, ya. Muwafaqatun, ya, muwafaqah, yang menyocoki atau yang sesuai lima fil ayah, terhadap apa yang ada di dalam ayat Al-Quran. Min zalikal wa'idis syadid, dari ancaman yang keras itu, ya. Tahziran linnasi, sebagai peringatan kepada manusia, an hazil fahisati, tentang keburukan atau kekejian ini. Jadi kezoliman kepada anak yatim atau harta anak yatim, mengambil harta anak yatim, itu adalah sebuah keburukan, ya. Dan ini adalah peringatan keras kepada manusia bahwa itu adalah perkara fahisyah yang buruk, keji. Wal wahimati, dan kotor. Al muhlikat, yang membinasakan. Akhraja Muslimun wa ghairuhu. Ya Abu Zarin, niki, wahai Abu Zar, araka do'ifan, aku melihatmu do'ifan, lemah. Niki, ketika Nabi menjumpai Abu Zar, maka Nabi memberikan nasihat kepada Abu Zar, ya. Dan tentu Nabi sangat mengetahui kondisi, keadaan, sifat, karakter, ya, dari Abu Zar, sehingga nasihatnya itu mengena kepada Abu Zar, sehingga beliau menyampaikan, ya Abu Zar, araka do'ifan, aku melihatmu do'ifan, lemah, ya. Wa ini, dan sesungguhnya aku, uhibbu laka ma uhibbu li nafsi, aku mencintaimu seperti halnya aku mencintai diriku, ya. Karena aku sayang, tentu aku sayang kepada diriku, menjaga diriku, makananku, sehingga apa yang aku lakukan untuk diriku akan selamat. Aku menjaga diriku, seperti itulah aku mencintaimu, sehingga aku memberikan nasihat kepada la ta'muranna alasnaini, janganlah engkau memimpin, ya, alasnaini, atas dua orang. Wala tuwallayanna, dan janganlah engkau, ya,
mengurusi mala yatimin, harta anak yatim. Nah, jadi Nabi tahu keadaan dari Abu Zar sehingga beliau menyampaikan, "Wahai Abu Zar, engkau itu lemah, ya, mungkin secara ilmu administrasi, ilmu usaha, ilmu apalah kurang ahli sehingga lemah, sehingga nendek baik coba-coba jadi pemimpin." Ya. Nah, ini yang disebut dalam hadis niki, jangan menjadi pemimpin 2 orang, apalagi luik mah sekedar 2 orang dinyocok jadi pemimpin, ya. Karena menjadi pemimpin itu dibutuhkan ilmu, dibutuhkan segala macam, ya, sehingga engkau ini tak layak. Nendek nyoba-nyoba, karena menjadi pemimpin adalah amanah yang besar, ya. Dan nasihat Nabi, jangan engkau mengurusi harta anak yatim, ya. Dikembang karena salah sekedip, seolah-olah kita memakan bara api neraka, ya, sesuai dengan ancaman keras yang ada di dalam ayat Al-Quran. Sampun terbaca ayat pira niki, An-Nisa ayat 10, ya. Sehingga pesan Nabi niki kepada Abu Zar, bagi yang kurang pede atau kurang berilmu, kurang nyocok idap-idap jadi pemimpin, ini nyoba-nyoba, atau jadi urus harta anak yatim dan sebagainya, ini nyoba-nyoba, memang kurang cekat mengelola, cekat sila, ya. Kamu tahu mimpin sila, ya. Wa syaikhan wa ghairuhuma, ijtanibu, jauhilah kalian oleh kalian as-sab'al mubiqat, akan 7 perkara yang merusak. Tidak hanya merusak kehidupan dunia, apalagi malik akhirat. Al-muhlikat, yakni perkara yang membinasakan, ya. Qalu, mereka bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma hunna, apa itu yang 7 yang merusak atau membinasakan itu? Qala, menjawab baginda Rasulullah, asyirku billah, syirik pada Allah SWT, menduakan Allah, menyekutukan Allah, ini membinasakan. Wasihru, dan sihir, ya. Wa qatlun nafsi, membunuh jiwa, bunuh orang. Allati haramallahu illa bilhaq, yang Allah haramkan kecuali dengan hak, ya. Jadi kanggo ketika mungkin terjadi kasus hukum had, ya, kepada orang yang membunuh, dibalas bunuh. Wa aklu riba, memakan harta riba. Wa aklu malil yatim, dan makan harta anak yatim. Ini termasuk dari 7 perkara yang membinasakan, memakan harta anak yatim, sesuai dengan bab pembahasan. Al-hadis, ini hadis. Wal bazaru, dari riwayat Imam Al-Bazar, al-kabairu, adapun dosa-dosa besar, sab'un, 7. Al-isyrak, syirik billahi kepada Allah. Wa qatlun nafsi, membunuh, ya, bi ghairi haqqin, tanpa hak. Wa aklu riba, maka riba. Wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Al-hadis. Wal hakim wa sahahu arba'un, ada 4. Hakun Allahi, yang hak atas Allah. Jadi ada 4 perkara yang Allah berhak alla yadkhulahum, bahwa Allah tidak memasukkan mereka al-jannata, ke dalam surga. Jadi hak Allah, apakah Allah mau masukkan mereka ke dalam surga, wala yuziqahum na'imaha, dan Allah pun juga tidak memberikan atau mencicipi mereka kenikmatan surga. Apa itu? Mudminu khamrin, yakni peminum khamar atau pecandu khamar. Maka bahaya nih pecandu khamar nih. Di dalam kitab Bulughul Maram diriwayatkan sebuah hadis, ketika ada orang yang minum khamar, kedapatan sekali dicambuk 40 kali, ya. Terus kedapatan yang kedua dicambuk 40,
Kedapatan ketiga cambuk lagi 40. Keempat baru dipotong lehernya. Meskipun hadis ini dimansuh, terjadi perbedaan pendapat, tidak sampai dipotong lehernya, tapi lah empuk 40 kali itu lebih agak. Ini kisah ketahuan, dek mansa dek ketahuan. Maka ketika dia sudah misalnya memuntahkan khamar ini, ya tanda dia sudah meminumnya, maka berbahaya minum minuman khamar, ya. Bahkan ada sebuah kisah yang mungkin pernah diceritakan oleh almarhum guru kita, ya, seorang kiai ahli ibadah. Dia luar biasa ibadahnya, tidak ada yang mampu menyaingi ibadahnya, ya. Nah, sehingga ada iblis yang menjelma sebagai sosok manusia yang ingin menjerumuskan ahli ibadah ini. Sehingga iblis yang menjelma ini berpenampilan seperti ahli ibadah, ya. Di masjid rajin, sampai kiai ini dia merasa tersaingi. Lah, ternyata ada orang yang lebih baik dari saya, ya. Karena dia tidak mau kalah dari orang itu, sehingga dia bertanya, wahai saudaraku, saya melihat engkau ibadahnya melebihi ibadahku. Apa yang engkau pernah lakukan? Seperti apa? Bagaimana caranya supaya saya bisa mengalahkan ibadahmu, ya? Sehingga iblis yang menjelma ini cukup dia berkata, kalau mau mengalahkan ibadah saya, atau mau khusyuk atau mau istimewa ibadahmu, harus menjuluk melakukan kemaksiatan, ya. Harus menggawe kejahatan yuk. Setelah bertobat, maka beda wah nilai ibadah, idah, ya. Muncul rasa kehusuan. Menujarin, seorang ahli ibadah kurang ilmu, bengak-bengak doang, penasaran, melek nyoba. Terus apa tegawe kejahatan, keburukan? Saya kasih pilihan 3 sekek wagawe. Pertama, minum khamar. Kedua, membunuh. Ketiga, berzina. Berzina melibatkan orang lain. Seandainya membunuh, terlibat masih orang lain. Lemuk minum khamar, sekadar tegak-tegak. Mesak kedua, bendik aman. Hani bimah minum khamar. Tetapi iblis ini cerdas untuk menyesatkan orang. Lemuk minum khamar, harap ini tahu penjual. Kebetulan penjualnya nina, ya, ibu beluh, berjalan semami, ya. Akhir lalu beli minum khamar, ada yang tak tahu minum, seorang ahli ibadah, maka dipersilahkan milih nginam nih, tuh nih ruangan nih khusus, ada yang tak tahu. Akhirnya dia minum, seorang nginam, maka dengan sebab khamar itu menutupi akalnya, yang awalnya akal kena salah, akhirnya tertutupi si minum, akhirnya kena salah, ya. Datang iblis menggoda, kebetulan den wah napi ara tersentuh ya sanina niki, bu ara mangsa itu tergoda-goda bu berzina, ya. Karena berzina takut diketahui oleh orang, akhirnya dia bunuh perempuan itu. Ada sebagian pendapat, ada orang lain yang melihat, dia tidak kendita, tertawa, dia tidak bercerita, pun mati saksi ini. Akhirnya lengkap, dia pilih satu tapi mengikut yang 2, ketelu, jadi enggak gawe dosa salah niki, gara-gara minum khamar. Nah, elek zaman akhir niki makna khamar niki diperluas, nepi pun yang bisa menghilangkan akal sehat khamar warak. Ndek minum khamar nane lagu arak narkoba. Apa yang dahara narkotik dan obat-obat terlarang, termasuk doang masih selebuah. Bahkan zaman akhir niki dengan bangga anak-anak muda niki minum bun foto diri nginam luik kancen bun upload elek media sosial lah. Ruang zaman akhir, ya tak lucu zaman akhir niki ketika banyak para ahli medis kesehatan, alat segala macam, ya,
tetapi saya luwek merek penyakit. Masalah paling panas, demam, tiwang, nane jalan, stroke, asam urat, macam marah. Padahal dokter saya luwek, alat-alat canggih saya luwek. Terus napa endah? Ampe ahli agama begelanya. Mulai dalam satu kecamatan paling pira tuan guru pira ahli agama. Nah, nane sak kuliah Jog Timur Tengah, sak jeri tuan guru, sak ustaz begelanya, lewu penjahat saya luwek masih. Sak ndik tahu agama saya luwek. Ini lah zaman akhir, tinggal terpilih apakah mau menjadi bagian dari orang yang barak nikah atau sebaliknya. Maka lewat hadis niki baginda Rasulullah ingin sampaikan, Allah punya hak 4 perkara. Allah berhak tidak masukkan dia ke dalam surga, atau Allah berhak tidak memberikan ia kenikmatan surga. Yang pertama, pecandu khamar. Yang kedua, wa aklu riba, pemakan riba. Yang kedua, wa aklu malil yatim bi ghairi haq, memakan harta anak yatim bi ghairi haqqin, dengan tanpa jalan yang benar. Nabi makna seandainya temakin rungu anak harta anak yatim, searan butuh modal, kita mau ngurunguan bayar semenek-semenek, bu arak keuntungan dari upah segala macam, itu bisa kita makan, nikmati karena hasil dari upah segala macam. Lemon behisian arak keuntungan ni behisit nikmati, nikilah yang disebut dengan memakan atau menzolimi harta anak yatim yang Allah ancam dalam bentuk masuk ke neraka. Wal akli walidai, dan durhaka kepada kedua orang tua. Ini bahaya. Maka ketika ada seorang anak yang masih sehat kedua orang tuanya, maka peluang ia masuk ke surga sangat besar. Sebab surga yang dicari-cari ternyata berada di bawah telapak kaki ibu. Artinya rida dengan taat. Lagu meninggal dengan taat, agak sengkean tapi itu surga. Lagu bukan berarti tertutup jalan masuk ke dalam surga. Tentu lewat mendoakan kedua orang tua kita. Sehingga adanya kegiatan barak niki, setelah tengaji budak zikir mana-mana semendak untuk kita niatkan kepada kedua orang tua kita. Ini pun sebagai bentuk bakti kepada mereka yang sudah meninggal. Wa Ibnu Hibban fi sahihi anna min jumlati kitabihi sallallahu, bahwasanya dari jumlah kitab atau surat baginda Nabi sallallahu allazi arsalahu, yang ia kirim akan kitab itu, ma'a Amr bin Hazm, beserta Amr bin Hazm. Kemana dikirim kitab itu? Ila ahli Yaman, kepada ahli Yaman. Wa anna akbarul kabair indallah, niki isi tulisan yang dikirim oleh Nabi sallallahu, bahwasanya sepaling besar dosa-dosa besar di sisi Allah yaumal kiamah, pada hari kiamat, al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Wa qatlun nafsil mu'minah, dan membunuh jiwa orang yang beriman, bi ghairi haqqin, dengan ketiadaan yang jalan yang benar. Wal firar, dan ia lari fi sabilillah, dari jalan Allah. Kabur, play saat berperang, lari takut mati. Yaumaz zuhf, yakni hari perang, hari peperangan. Wa uququl walidaini, dan juga durhaka kepada kedua orang tua. Wa ramyul muhsanah, fitnah kepada perempuan yang terhormat, harap dengan nina sak solat lagu lalun fitnah dengan. Wa ta'allumus sihr, belajar sihir. Wa aklu riba, makan riba. Wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Selanjutnya wa Abu Ya'la
Dan Abu Yu'la berkata, yub'asu yaumal qiyamati, akan dibangkitkan pada hari kiamat siapa? Qaumun, ya, kaum min kuburihim, dari kubur-kubur mereka itu, ta'ajjaja afwahuhum, ya, yakni bergejolak mulut-mulut mereka. Jadi kaum lemak jangan sogol langan kubur, bergejolak mulut mereka naron, api, bangka lebih lemu mulut. Pakila, maka dikatakan, manhum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasul? Qala, Nabi menjawab, alam taro annallaha yakul, tidakkah engkau melihat bahwasanya Allah berfirman, innal ladzina yakuluna amwalal yatama zulma, sungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, innama yakuluna fi butunihim nara, hanya saja mereka itu memakan api di dalam perut mereka. Wa fi hadisil mi'raj inda Muslim, fa idzan, maka tiba-tiba ana birijalin, saya, kata baginda Rasulullah disebut di dalam hadis mi'raj, birijalin, dengan bertemu dengan laki-laki, ya. Qad wukila bihim, sungguhnya ditugasi terhadap mereka itu rijalun, laki-laki, arak laki-laki ditugasi kepada laki-laki yang lain, ya. Yafukuna, mereka laki-laki yang ditugaskan ini melepaskan lihahu, yakni lihyah, lihah, jenggot mereka lah, suruh lepasan jenggot sang tembut, ya kan. Wa akharuna, dan adapun laki-laki yang lain, yaji'una, mereka membawa atau datang bisohuri, dengan batu besar, minan nari, dari api neraka. Fayakzifunaha, maka mereka melempar, ya, batu itu fi afwahihim, pada mulut-mulut mereka. Fatakhruju, maka keluar batu itu min adbarihim, dari dubur mereka. Fakultu ya Jibril, maka aku berkata, wahai Jibril, man haula, siapa mereka? Qala, berkata Jibril, allazina yakuluna amwalal yatama zulma, mereka adalah orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Innama yakuluna fi butunim nara, hanya saja mereka makan di dalam perut mereka itu nara, api. Wa fi tafsiril Qurtubi, dan di dalam tafsir Imam Qurtubi, an Abi Sa'id Al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallam, annahu qala, ra'aitu lailata usriya bi qauman, aku melihat, kata baginda Rasulullah, pada malam aku diisrakan, ya. Apa yang beliau lihat? Qauman, satu kaum, lahum, bagi kaum itu, masyafirun, ya, yakni bibir, kamasyafiril ibil, seperti bibirnya untuh. Nah, kaum niki berdua bibir seperti bibir untuh lah, belik berarti. Wa qad ukila bihim, dan sungguhnya ditugasi terhadap mereka, kaum itu, may ya'khudh, siapa yang mengambil, masyafirahum, nah, orang yang mengambil masyafirahum, akan bibir mereka, bibir kaum itu, summa yaj'alu fi afwahim, kemudian yang meletakkan di mulut-mulut mereka, yang diambil bibir diletakkan nabi sohra, batu besar, minarin, dari api, takhruju, keluar, min asafilim, dari belakang mereka. Fakultu, maka aku berkata, ya Jibril, man haula, siapa mereka? Qala, Jibril menjawab, humul lazina yakuluna amwalal yatama zulma, mereka adalah orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Ini beberapa hadis, keterangan, bahkan disebut dalam ayat Al-Quran sebagai ketegasan di dalam ancaman
memakan harta anak yatim. Ya. Disebutkan juga hadis termasuk dosa besar, termasuk juga Allah layak, berhak tidak masukkan mereka ke dalam surga. Siapa? Salah satunya adalah pemakan harta anak yatim. Ini harus menjadi perhatian yang harus kita benar-benar jaga. Ya. Alamat sambung al-babus sadis wal khamsun fi bayani zamil kibri. Ya. Bab yang ke 56. Ya. Ya Allah, wallahu a'lam.